kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom semua. Shalom AOG GMS Denpasar. Senang sekali saya ada di tempat ini bersama dengan kalian semua. So happy to know you. Perkenalkan, nama saya Pastor Magdalena. Saya dengan Pastor Puji dari Jakarta. Besok Pastor Puji akan melayani di ibadah umum dan senang sekali hari ini ketemu dengan wajah-wajah yang antusias dengan hadirat Tuhan. Kalian siap dengarkan firman Tuhan? Amin. Oke, kita buka sama-sama yuk di Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-20. Saya kasih judul hari ini Choosing Your Best Future, memilih masa depan yang terbaik. Amsal 19 ayat yang ke-20 ditulis, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal ini ditulis untuk semua orang, tapi kalau kalian baca Amsal pasal yang pertama, Amsal ini sebenarnya ditujukan sejak orang itu semudah mungkin orang itu tahu apa yang dia harus pilih di dalam kehidupannya, karena Tuhan itu ingin kita punya masa depan yang terbaik. Siapa yang di sini tahu ada ayat yang berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik? Rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. Siapa yang tahu ayat itu? Kalian semua pasti pernah dengar ayat itu. Kita percaya Tuhan itu punya rencana yang indah buat hidup kita, yang percaya katakan amin. Kita percaya Tuhan itu punya blueprint untuk hidup kita, tujuan-tujuan ilahi ada dalam kehidupan kita. Tapi pernah nggak kalian bertanya, kalau memang Tuhan itu punya tujuan yang mulia dalam hidup manusia, kenapa kok ada orang tuh yang jadi koruptor? Kenapa kok ada orang itu yang berzina gitu ya, yang melakukan kejahatan, jadi kriminal, jadi pembunuh, kenapa? Apakah itu rencana Tuhan? Bukankah katanya rencana Tuhan itu untuk semua itu adalah rencana yang penuh dengan harapan? Apakah itu tidak berlaku untuk orang-orang tertentu? Kalau jawabannya tidak berlaku untuk orang tertentu atau berlaku hanya untuk orang tertentu, pertanyaan besar sekali, apakah itu berlaku buat Anda dan saya? Pernah nggak berpikir bayi dilahirkan di dunia ini itu inosen? Nggak ada bayi yang punya cita-cita jadi koruptor. Nggak ada bayi yang punya cita-cita jadi pembunuh. Nggak ada bayi yang punya cita-cita atau anak kecil yang nanti gede aku mau jadi penjahat. Nggak ada. Tapi kenapa ada orang yang end up berakhir jadi orang yang jahat, jadi orang yang nggak takut akan Tuhan, jadi orang yang nggak baik? Bukankah semua waktu kecil, waktu bayi dilahirkan semua inosen? Dan bukankah Tuhan itu berkata Tuhan punya rencana yang terbaik? Jadi missing link-nya ada di mana? Kita mau belajar malam hari ini karena Tuhan itu memberikan pilihan dalam kehidupan kita. Banyak orang salah sangka sama Tuhan. Berpikir kalau Tuhan itu sudah punya rencana buat hidup mereka. Jadi kita itu tinggal duduk diam dan itu hanya akan terjadi begitu saja. Kita berpikir udahlah kayak sera-sera ya. Whatever will be, will be. Kita berpikir jangan-jangan ada orang berpikir kan Tuhan sudah punya rencana dalam kehidupan kita. Jadi kita tinggal tunggu aja itu akan terjadi. Apakah otomatis begitu? Ya. Kalau otomatis begitu, pertanyaannya kembali seperti tadi, apakah Tuhan memang punya rencana orang-orang tertentu jadi penjahat? Tentu jawabannya enggak. Jawabannya pasti tidak, Tuhan enggak pernah punya rencana itu. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Ternyata di dalam kehidupan kita, Tuhan itu memberikan kita sebuah hak istimewa untuk kita bisa memilih. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia dan bukan robot. Tuhan menciptakan kita sebagai seorang pribadi yang bisa mengambil keputusan untuk diri kita. Karena kita bukanlah boneka, amin. Coba lihat kanan kiri, itu manusia apa boneka? Kita semua manusia, kita gak ada yang boneka yang kayak harus dipegang gitu ya, pakai benang, pakai tali, kemudian kita jalankan. Enggak, kita bisa memutuskan untuk diri kita karena kita bukanlah boneka. Dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan sebuah kemampuan untuk bisa memilih. Ya, karena Tuhan gak akan memaksa. Tuhan kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang gentle.
Dia adalah Allah yang kalau kalian pernah tahu gambaran, Allah yang mengetok pintu. Ya, dia tunggu pintu dibukakan loh. Dia bukan asal karena karena yang punya hidupmu, aku asal buka pintu gitu ya. Dia mengetuk pintu hati kita. Pertanyaannya, apakah kita mau buka atau enggak? Apakah itu di tangan Tuhan atau di tangan kita? Di tangan kita. Itu bukan di tangan Tuhan. Tuhan mengetuk. Oleh sebab itu, kalau kalian datang ke ibadah AOG setiap minggu, firman Tuhan itu mengetuk pintu hatimu. Akankah engkau membuka bagi Tuhan? Akankah firman itu masuk ke dalam hati dan mengubahkanmu? Itu keputusan bukan dari Tuhan, tapi keputusan dari kita. Nah, semakin kalian tambah dewasa, ada hal-hal yang semakin diberikan kepada kalian. Waktu masih kecil, waktu masih bayi, kalian gak bisa pilih baju sendiri, betul? Papa mama atau mama khususnya milihin, oke hari ini pakai baju kuning, hari ini pakai baju biru. Ya, ada orang lain yang mengambil keputusan untuk hidupmu. Kalian makan apa, kalian gak bisa mengambil keputusan. Bayi, ya dimasakin apa sama orang tuanya, disiapin apa sama susternya. Ya dia itu yang diberikan, itu yang dimakan. Tapi semakin besar, ada tanggung jawab yang semakin ditambahkan dalam kehidupan kalian adalah tanggung jawab atau sebuah hak istimewa untuk bisa memutuskan bagi hidupmu. Semakin kalian dewasa itu semakin besar hak istimewa itu. Oleh sebab itu penting untuk hari ini kalian tahu demi kalian punya masa depan yang terbaik. Ya, Tuhan gak pernah maksa, tapi banyak orang itu gak taat dalam kehendak Tuhan. Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita, betul. Tapi kita bisa tidak menghidupinya. Tuhan punya tujuan mulia dalam kehidupan kita, yes. Tapi kita bisa kehilangan tujuan itu kalau kita salah mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Tuhan punya sebuah blueprint yang mulia dalam kehidupan kita, tapi kita bisa kehilangan itu. Kita bisa hidup di luar tujuan ilahi. Jadi kita punya sebuah pilihan yang ada di tangan kita. Pilihlah pilihan yang terbaik. Ulangan pasal yang ke-30. Ulangan pasal yang ke-30 ayat 15 sampai 16. Kalau kita nggak bisa memilih yang benar, keputusan-keputusan buruk kitalah yang membuat kita kehilangan rencana yang indah dari Tuhan. Kita belajar dari Ulangan pasal yang ke-30, ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk, Tuhan itu kasih kita clue. Walaupun Tuhan itu kasih kita pilihan kanan dan kiri, tapi Tuhan mau kita itu memilih yang benar. Tuhan mau kita itu hidup dan beruntung. Tuhan kasih kita pilihan kehidupan dan keberuntungan, dan Tuhan kasih jalan loh supaya kita tuh bisa pilih yang itu. Aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya supaya engkau hidup. Jadi Tuhan itu ngomong, walaupun ada pilihan, itulah yang membuat manusia itu manusia. Yang membedakan manusia dengan yang lain itu adalah kemampuan kita untuk memilih. Itulah yang membuat kita itu punya dignity atau harga diri atau sebuah martabat. Karena Tuhan itu menghargai manusia. Kalau enggak menghargai, kita diciptakan jadi robot aja. Ya kan, kita enggak punya hak untuk memilih. Tapi karena Tuhan begitu menciptakan manusia dengan martabat, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa memilih. Tapi Tuhan itu arahkan supaya kita memilih yang benar. Supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan diberkati, itulah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita hidup, kita beruntung, kita tambah banyak, kita diberkati. Tuhan kasih clue, kamu kasih Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkan, berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Ya, Tuhan mau kita menghidupi itu. Nah, saudara, kalau Tuhan kasih tahu kita, tetap kembali ujungnya keputusan di kita. Kita mau atau enggak.
Banyak orang kehilangan rencana Tuhan sekali lagi. Bukan karena Tuhan jahat. Bukan karena Tuhan gak punya rencana yang indah. Tapi karena mereka memilih untuk tidak mau mengikuti jalannya. Memilih untuk tidak mengasihi Tuhan. Memilih untuk memilih jalannya sendiri lebih tepatnya. Ya, kita lanjutkan ayat 17 sampai 19. Tadi kan dikasih tahu kamu kasih Tuhan Allahmu. Kamu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kamu hidup sesuai peraturan ketetapannya. Supaya kamu hidup, supaya kamu diberkati. Tetapi Tuhan ngomong kamu pilih ke kanan ya, gitu ya. Tuhan arahkan kita. Tapi kalau kamu tetap milih yang kiri, kayak 17, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemanapun engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan kasih tahu lagi, pilihlah kehidupan. Supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sampai hari ini Tuhan kita tetap sama. Kita masih manusia yang masih diberi kemampuan untuk memilih. Dan keputusan itu ada di tangan kita. Sama seperti pertanyaan banyak orang muda, jodoh di tangan Tuhan atau di tangan kita? Jodoh di tangan Tuhan atau di tangan kita? Tuhan bisa menempatkan seseorang yang Tuhan itu arahkan kita. Tapi kita bisa memutuskan tidak loh. Jadi jodoh di tangan Tuhan atau di tangan kita? Di tangan Tuhan dan di tangan kita. Kalau kita hidup sesuai dengan jalan Tuhan ya kita akan selaras dengan pilihan Tuhan. Tapi kalau kita memilih jalan kita sendiri, walaupun sudah dibantu Tuhan gitu ya di depan mata, sudah bisa pilih orang lain. Jadi hidup kita itu Tuhan kasih kita sebuah hak istimewa untuk kita itu bisa memilih. Saudara, malam hari kita mau belajar dari seseorang yang bernama Musa. Musa itu relevan dengan kita. Musa itu adalah orang Ibrani. Kalau relevansi dengan kita adalah Musa itu kayak kita adalah anak Tuhan. Nah Musa itu dilahirkan kemudian dibesarkan di Mesir, dengan budaya Mesir, dengan semua tata krama dan semuanya dengan hidup luxurious gitu ya. Hidupnya mewah karena dia diangkat jadi anak putri Firaun. Nah perhatikan di Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Karena iman maka Musa setelah ia lahir, disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut perintah raja. Karena iman maka Musa, perhatikan setelah dewasa, katakan setelah dewasa. Nah kedewasaan kita itu ditentukan dari keputusan kita. Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Harta Mesir itu enggak sedikit. Dia tinggal di mansion, tinggal di istana, dia mau apa aja ada. Tapi dia berkata bahwa penghinaan karena Kristus itu sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Perhatikan kata setelah dewasa. Makanya saya merasa pelajaran hari ini itu sangat penting bagi kalian orang-orang muda. Kalian adalah orang-orang yang beranjak dewasa. Beberapa dari kalian sudah dewasa secara umur. Tapi ternyata kedewasaan itu tidak hanya diukur dari umur, tapi kemampuan kita dalam memutuskan sesuatu. Ya, kedewasaan seseorang itu ditentukan dari keputusannya, seberani apa dan setepat apa dia bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.
Ya, ketika dia dipercaya mengambil keputusan yang bertanggung jawab, itulah tanda kedewasaan. Orang yang gak dewasa adalah orang yang gak bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Walaupun ada orang yang sudah berusia, ada loh. Orang itu yang sudah berusia, bahkan sudah tanda kutip sudah agak tua gitu ya. Tapi dia gak bisa ngambil keputusan untuk dirinya sendiri. Tapi ada juga orang muda ya, yang usianya masih muda belia tapi dia sudah tahu apa yang dia harus putuskan untuk dirinya. Dia mau kemana, dia bisa berkata iya untuk sesuatu yang benar dan berkata tidak untuk sesuatu yang tidak benar. Jadi kedewasaan tidak ditentukan dari umur, tapi bagaimana kita bisa mengambil dan berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab untuk hidup kita. Sekali lagi kita belajar dari Musa. Apa yang kita belajar dari Musa? Keputusan Musa apa yang membuat dia itu begitu dipakai Tuhan dan dia itu menghidupi tujuan ilahi dalam kehidupannya. Musa pernah salah ketika dia membunuh gitu ya orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Kemudian dia pergi tapi disitulah dia menemukan jati dirinya di dalam Tuhan. Yang pertama kita belajar, choose God to define your identity and not others. Itu yang kita belajar dari Musa yang pertama. Tadi ayatnya berkata gini loh, setelah dewasa ia menolak disebut anak putri Firaun. Perhatikan Musa itu dari kecil seorang anak yang diangkat dari bayi. Ya, dia itu mungkin lupa jati dirinya. Ketika dia diangkat oleh putri Firaun, kemudian dia dibawa sih ke mama aslinya untuk disusui dan sebagainya sampai kemudian dia dikembalikan lagi ke Firaun. Dari balita sampai besar, dia dibesarkan di istana. Orang itu bisa mengalami yang namanya krisis identitas. Ya, banyak remaja mengalami, semua remaja lah termasuk saya juga waktu dulu remaja. Kita pernah mengalami krisis identitas. Aku ini siapa sih sebenarnya? Aku ini apa sih? Bukan apa dalam arti manusia atau bukan ya. Tetap manusia, tapi aku ini apa gitu loh, aku ini talentaku apa, aku ini nanti ke depan seperti apa, who am I, itu kan pertanyaan banyak orang. Satu titik Musa itu tahu bahwa aku orang Ibrani, aku anak Tuhan, walaupun aku ada di budaya dunia, Mesir itu sebagai lambang dunia gitu ya, duniawi maksudnya. Tapi aku ini anak Tuhan. Dan ketika dia sudah dewasa, dia bisa memutuskan aku adalah orang Ibrani. Dan dia menolak disebut anak putri Firaun. Padahal itu prestis banget loh. Itu kayak anak pejabat tinggi loh. Itu kayak gelar yang di balik gelar itu kita bisa dapatkan apapun yang kita mau loh. Tapi dia tahu identitasnya. Nah, kalian anak Tuhan, siapa yang menentukan identitasmu? Ya, siapa yang menentukan siapa kalian yang sebenarnya? Apakah Tuhan atau yang lain? Banyak orang itu, apalagi di usia remaja dan young adult gitu ya, ada yang namanya peer pressure. Teman-temanku semua kayak gini, apalagi ada istilah FOMO ya kan. Nanti kalau aku gak ikutan gimana dong gitu ya. Jadi seolah-olah kalau aku gak sama kayak mereka, kita jadi kehilangan identitas. Belajar dari Musa, kedewasaan Musa dilihat ketika dia berani menentukan siapa dia, bahkan dia rela kehilangan sesuatu yang kelihatannya bagi dunia berharga. Dia tahu siapa dia, oleh sebab itu Tuhan itu memakai dia. Roma 12 ayat yang kedua. Kalau bahasa Inggrisnya saya bacakan, don't let the world around you squeeze you into its mold. Jadi jangan sampai dunia di sekelilingmu tuh menjepit atau memeras gitu ya. But let God remold your minds from within so that you may prove in practice that the plan of God for you is good. Jangan sampai dunia di sekelilingmu itu membuatmu kehilangan identitasmu jadi anak Tuhan. Jangan sampai sekelilingmu tuh membuat engkau bertanya-tanya. Ya. Kadang-kadang tanpa sadar, identitas kita itu kita membiarkan sekeliling kita menentukannya. Lewat apa? Lewat sosial media misalnya.
Orang lain punya apa, kita harus punya apa. Orang lain pakai brand apa, kita harus pakai brand apa. Orang lain lakukan apa, kita harus lakukan apa. Seolah-olah identitas kita ditentukan oleh sekeliling kita. Firman Allah katakan, jangan biarkan the world around you itu squeeze you atau mencetakmu. Jangan biarkan itu. Kalau kita masih di titik itu, berarti kita belum dewasa. Karena dewasa itu berarti kita itu tahu siapa yang boleh menentukan identitas kita. Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang kedua, dalam bahasa Inggris saya bacakan, don't follow the crowd in doing wrong. Ya, salah satu kalimat yang saya bisa tahu siapa yang mengizinkan atau siapa yang dia tentukan menjadi identitasnya adalah ketika orang itu ngomong gini, ya tapi semua orang melakukannya. Terus, apakah kamu juga sama dengan semua orang kalau semua orang itu doing wrong? Kalau semua orang itu jebur ke sumur, masa kamu ya ikut jebur ke sumur atas nama semua orang? Berarti kan semua orang itu menentukan identitasmu. Belajar dari Musa satu titik dia memilih Tuhan sebagai penentu identitasnya dan bukan sekelilingnya. Ya, karena tujuan kita tuh menyenangkan Tuhan kok, bukan menyenangkan yang lain. Atau apalagi, kalau misalnya, ya yang pertama semua orang melakukannya, terus nanti orang lain pikir apa? Berapa banyak kita itu berpikir, nanti kalau orang lain mikir aku ini aneh gimana? Nanti kalau orang lain, kenapa orang lain? Kenapa bukan Tuhan? Berapa banyak dari orang muda itu takut kehilangan teman tapi enggak takut kehilangan Tuhan. Hari ini saya mau balik pemikirannya. Harusnya kita itu takut kehilangan Tuhan tapi enggak takut kehilangan teman. Kalau temanmu itu membuatmu jauh dari Tuhan, katakan amin. Tapi kadang kita tanpa sadar itu underestimate Tuhan sehingga kita lebih takut kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Kebalik, kita harus berpikir kita harus takut kehilangan Tuhan. Kita lebih takut di-reject, ditolak sama Tuhan daripada ditolak sama teman. I tell you, teman itu juga just come and go. Kalau kamu butuh sesuatu, belum tentu temanmu tuh bisa nolong. Bisa sih, tapi not always. Kalau kita kehilangan Tuhan dan kamu cuma punya teman, apakah kita bisa mengandalkan mereka all the time? Tapi kalau kita nggak harus kehilangan teman. Kalau memang teman-teman mereka itu, teman-teman kita adalah teman-teman yang membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau demi teman kita kehilangan Tuhan, siapa yang akan tolong kita ketika kita membutuhkan sesuatu? Kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga demi sesuatu yang kita anggap berharga. Saya gak bilang teman gak berharga, tapi teman yang membuat kita jauh dari Tuhan, Anda harus tahu bahwa mereka gak berharga. Mereka yang harus kalian jangkau. Tapi kalau kalian malah terjangkau sama mereka, Tuhanmu lebih berharga daripada semua itu. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama, pilihlah Tuhan sebagai penentu identitasmu. Keputusanmu untuk berani memilih Tuhan sebagai penentu identitasmu, itu akan membuatmu tidak takut akan penolakan. Ya, kalau kamu pilih Tuhan sebagai pribadi yang menentukan siapa kita tuh nggak akan takut jadi beda. Inilah sukses yang sesungguhnya. Ketika kita itu bisa berani memilih Tuhan, kita nggak akan takut ditolak orang karena memang kita tahu siapa yang kita pilih. Jadi kalau orang itu menolak kita gara-gara kita memilih Tuhan, kita nggak akan takut. Karena dari awal kita memutuskan, I choose God and not others to define my identity. Itu yang kita belajar dari Musa. Yang pertama, pilihlah Tuhan sebagai penentu identitasmu. Musa menolak, setelah dewasa dia menolak dianggap anak putri Firaun. Supaya dia itu menjadi orang Ibrani.
seperti dia memang dilahirkan, tujuan Allah dalam kehidupannya. Ya, yang kedua dari ayat yang ke-25 dikatakan karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ya, yang kedua, choose the purpose of God over the pleasure of sin. Pilihlah, karena sekali lagi ini pilihan di tangan kita. Itu keputusanmu, bukan keputusan Tuhan. Choose, pilih. Pilihlah tujuan Allah dan bukan kesenangan dosa. Musa memilih, ya kan? Ayat 25 tadi, Musa memilih ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa. Kenapa dikatakan dosa itu menyenangkan? Kalau dosa nggak menyenangkan, orang nggak akan berdosa. Karena dosa itu menyenangkan, makanya orang jatuh lagi dan jatuh lagi. Benar nggak? Dosa itu memang memberikan sebuah kesenangan tertentu bagi daging kita. Ya, ini hal yang nggak gampang dilakukan oleh semua orang. Kita harus memilih, makanya Musa berkata, ia lebih suka menderita bersama dengan umat Israel daripada kesenangan di dalam dosa. Somehow dosa itu lebih menyenangkan. Lebih menyenangkan, fun to be selfish daripada selfless. Lebih menyenangkan kita sepanjang hari duduk nonton TV pegang handphone daripada duduk diam baca firman Tuhan. Ada hal-hal yang dirasa memang lebih menyenangkan. Dan kadang-kadang ikut Tuhan seolah-olah lebih menderita. Tapi itu sekali lagi ada di tangan kita pilihannya. Tapi lihatlah Musa, makanya kata kuncinya adalah setelah dewasa. Dilihat dari dia berani memilih sesuatu yang lebih sulit. Lebih tidak comfortable, lebih tidak menyenangkan. Tapi keputusan sulit itu hanya bisa diambil oleh orang yang sudah dewasa. Oleh sebab itu malam hari ini saya berdoa kalian semua malam hari ini itu jadi dewasa semua. Berani mengambil keputusan walaupun sulit, tapi benar. Sesuatu yang rohani, sesuatu yang benar, sesuatu yang dari Tuhan walaupun itu sesuatu yang mungkin gak menyenangkan. Tahukah kalian kalau kita memilih sesuatu berarti kita menolak yang lain. Kalau kita memilih dosa berarti kita menolak Tuhan. Kita gak bisa dua-duanya. Kalau kita memilih Tuhan berarti kita harus menolak dosa. Kita gak bisa pilih Tuhan dan dosa bersamaan. Dan Tuhan gak mau dimadu. Tuhan itu adalah Tuhan yang maunya cuma satu. By the way, tahta di hati kita juga cuma punya satu. Kita nggak bisa pilih dua. Oleh sebab itu apa yang kalian pilih itu menentukan kehidupanmu. Menentukan apakah kita itu mengalami kehidupan dan keberuntungan kata firman Tuhan. Diberkati Tuhan, tujuan Tuhan terpenuhi, rancangan yang indah. Kalau kita mau hidup di dalamnya, kita harus tahu apa yang kita pilih. Yang pertama tadi, pilihlah Tuhan sebagai penentu identitasmu. Yang kedua, pilihlah untuk kita itu tinggal di dalam tujuan ilahi. Lebih dari kita itu mengalami atau menikmati kenikmatan dari dosa. Ya. Yang ketiga, pilihlah apa yang Tuhan, choose what God values and not what culture values. Pilihlah apa yang bernilai bagi Tuhan dan bukan apa yang dunia anggap bernilai. Ayat yang tadi, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah, kok bisa ya? Karena dia tahu sebenarnya apa yang bernilai. Dunia ini punya nilai-nilai tertentu. Wah, kalau kamu punya ini, kamu itu dianggap mahal.
Jadi apa yang mahal bagi dunia, kita tuh seringkali kejar. Tapi belum tentu apa yang mahal bagi dunia itu bernilai bagi Tuhan. Musa akhirnya di satu titik dalam kehidupannya, dia tahu apa yang lebih bernilai. Dia tahu apa yang dia harus lepaskan. Dia nggak lagi tinggal di dalam ketakutan. Apa sih kita itu takut apa? Sebagai orang muda kadang kita tuh takut apa kata orang. Bener nggak? Takut nanti kalau aku gagal, bukan takut gagalnya kadang-kadang. Tapi takut gagal dan malu di depan orang. Jadi kadang orang muda itu pengen sukses, bukan karena kepengen sukses, tapi kepengen terlihat oleh orang lain jadi orang sukses. Sudah nangkep gak? Itu dua hal yang berbeda loh. Aku pengen sukses gitu kan. Orang bisa pengen sukses, punya sukses itu kan sebenarnya cuma sebuah alat, bukan sebuah tujuan. Aku mau sukses untuk apa? Untuk aku jadi berkat bagi banyak orang. Aku mau jadi pembangun rumah Tuhan. Aku mau jadi sukses karena aku mau lewat suksesku aku dipakai Tuhan. Tapi ada orang juga, aku mau sukses karena aku gak mau malu di depan orang lain. Jadi suksesnya bukan karena dia ingin sukses, tapi karena dia butuh validasi. Orang-orang muda di tempat ini, saya mau berkata kepada kalian, isilah hatimu itu hanya dengan Tuhan. Sejak masa muda, jangan cari validasi di luar Tuhan. Kita harus tahu satu hal, sepakat satu hal, bahwa Tuhan itu mau kita sukses. Tuhan itu jangan pernah dipertanyakan, apakah dia itu punya rencana apa ya? Rencana Tuhan buat kalian semua itu adalah rencana yang terbaik. Tapi saya bilang sekali lagi, itu enggak otomatis terjadi kalau kita itu tidak memutuskan yang benar dalam kehidupan kita. Setiap hari kita buka mata, kita selalu diperhadapkan dengan keputusan demi keputusan. Ya apakah kita mau terus tidur atau kita harus bangun? Apakah kita mau baca Alkitab atau kita lihat sosial media? Apakah kita... Setiap detik dalam kehidupan kita itu ada banyak hal yang kita harus putuskan. Dari hal yang gak penting sampai yang paling penting. Mau pakai kaos kaki merah muda atau biru gitu ya. Kita punya banyak pilihan-pilihan sepanjang hari kalau kalian perhatikan. Tapi yang lebih penting adalah something inside, sesuatu yang di dalam. Identitasmu, kemudian tujuan ilahi, dan kemudian apa yang menjadi nilai-nilai kehidupanmu. Izinkan Tuhan itu yang menjadi pengisi, pendikte, mengarahkan. Kita baca sekali lagi, ya saya baca sekali lagi yang Ulangan pasal yang ke-30. Aku menghadapkan kepadamu hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu hanya 3 hal yang Tuhan mau kita lakukan. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allahmu. Every day, setiap kali kalian buka mata, putuskan hari ini aku mau mengasihi Tuhan. Ketika kita memutuskan itu, ada banyak tawaran-tawaran yang akan nantinya kalian bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Kadang-kadang kita harus memutuskan sebelum ada persimpangan, sebelum ada pilihan. Pagi begitu buka mata, aku adalah orang yang mengasihi Tuhan, aku mau mengasihi Tuhan. Tuhan itu sudah kasih clue caranya supaya kita mendapatkan kehidupan dan keberuntungan. Tuhan sudah kasih clue, gimana sih caranya supaya kita itu hidup diberkati Tuhan. Love your God. Ada ayat yang lain yang berkata kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, ya kan? Dengan segenap jiwamu. Kasihlah Tuhan Allahmu, Tuhan kita itu esa. Tuhan enggak mau digabung dengan yang lain, Tuhan enggak mau. Jadi begitu bangun set di dalam hati. Ya set itu kayak kalian tahu kalau misalnya sound atau kalian punya handphone atau kalian punya tape di
di mobil gitu ya, kan ada equalizer tuh. Di setting, di tune, mana yang paling pas. Nah, begitu bangun tidur, tune hatinya, di tune hatinya supaya pas. Aku hari ini, aku memilih untuk aku mengasihi Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Percayalah, harimu akan berbeda. Keputusan-keputusanmu ketika ada tawaran ini, tawaran itu. Tiba-tiba ya hatimu tuh bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kalian tahu mana yang harus dipilih. Tapi kalau kita pagi bangun ya let's see lah whatever happen today ya nanti aja aku milihnya kalau sudah ada pilihan-pilihan. Kalian bisa salah ngambil keputusan. Karena somehow ada banyak tawaran yang begitu menggiurkan dan membuat hati kita itu melenceng. Tapi kalau ditune dari awal, aku mengasihi Tuhan Allahku. Kalian akan bisa memilih yang benar. Yang kedua, pertama mengasihi Tuhan, yang kedua hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ada jalan yang Tuhan itu arahkan kita. Tuhan, aku gak tahu banyak hal untuk masa depan, tapi aku memilih. Ya sebelum ada persimpangan, aku memilih nanti Tuhan arahkan aku apa, aku mau nurut. Jadi memilih untuk taat itu bahkan sebelum ada tuntunan. Seringkali kita tanya sama Tuhan, berapa banyak dari kita, kadang-kadang kita tanya sama Tuhan, jawaban Tuhan hanya jadi option. Tuhan, aku ke kanan atau ke kiri ya? Kalau Tuhan itu suruh aku ke kanan atau lurus atau ke kiri gitu ya. Tapi kita tuh sebenarnya sudah punya pilihan gitu ya. Aku mau lurus sebenarnya, tapi aku pengen tahu sih Tuhan itu jawabannya apa. Terus kita tanya Tuhan, kalian dalam hati tahu aku kepengennya lurus. Terus kalian tanya bener gak ya, coba sih tanya Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kehendaknya kiri, lurus atau ke kanan? Terus Tuhan ngomong kiri. Terus kita pikir kiri, lurus atau kanan. Berarti kan jawaban Tuhan itu hanya jadi salah satu option. Kita gak dari awal berpikir bahwa atau berkata bahwa Tuhan, apapun perkataanmu itu yang aku turuti. Pilihlah untuk turut atau hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berarti itu ngomong tentang penyerahan hak. Ngomong tentang aku gak punya pilihan lain selain apa yang Tuhan pilihkan untuk aku. Oh itu gak gampang loh. Itu gak gampang, itu butuh mati bagi diri sendiri. Tapi itu adalah jalan sukses. Itu adalah jalan untuk kita tuh diberkati. Itu adalah jalan kita itu menikmati keberuntungan dalam hidup ini. Tapi itu gak gampang memang. Tapi gak gampang bukan berarti gak bisa. Kita bisa kalau kita mau. Makanya dari awal, Tuhan aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Bahkan aku tuh gak mau milih apa-apa sampai Tuhan ngasih jawaban. Dan itu satu-satunya pilihan yang aku tahu yang terbaik dalam kehidupanku. Ya, yang berikutnya berpegang kepada perintah, ketetapan dan peraturannya. Ini ngomong tentang bagaimana kita itu cinta firman Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan arahkan dalam firman-Nya. Banyak orang kadang bertanya gitu ya. Hal-hal yang firman Tuhan itu sudah bilang, jangan gitu ya. Terus misalnya kita lihat istrinya orang suka, boleh gak ya sama Tuhan? Loh kok masih tanya lagi gitu kan. Itu kayak gini loh, kalian ada di lampu merah, terus lampunya sudah hijau. Boleh jalan gak ya? Loh ya sudah hijau gitu kan. Apa gunanya merah kuning hijau kalau misalnya masih tanya lagi. Itu kayak sudah tahu itu salah, masih nanya. Nah kalau kita sudah tahu bahwa itu memang gak boleh sama Tuhan dan ya just drop it gitu loh. Jangan lakukan, udah selesai. Kadang kita masih bertanya-tanya, aduh ini kan abu-abu boleh gak boleh. Kalau abu-abu dan itu gak putih sudah lebih baik jangan tinggal di area yang pro dan kontra. Drop it. Kalau kita tanya kepada pemimpin kita berdoa sama Tuhan dan sebagainya, tanya kepada orang tua kita, maukah kita menerima arahan itu sebagai satu-satunya pilihan yang terbaik?
dan bukan hanya sebuah opsi dalam kehidupan kita. Karena dengan kita melakukannya, saudara, Tuhan kasih kunci kok. Tuhan itu seolah-olah gini loh, ayo kamu tuh pilih ke kanan, pilih kanan gitu ya. Kamu tak kasih clue, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini supaya kamu tuh, Tuhan mau kita itu menikmati semua kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita hidup, kita menikmati keberuntungan, kita diberkati, kita bertambah banyak, kita berhasil, itu kerinduan Tuhan. Dan Tuhan sudah kasih semua tips, semua clue, semua jalan ke sana. Tapi sekali lagi kembali, itu ada di tangan kita. Dan orang-orang muda, saya berdoa, kalian semakin dewasa. Untuk kalian bisa memutuskan sesuatu yang kelihatannya gak nyaman. Tapi kalau itu benar, pilihlah itu. Orang yang dewasa, dia itu rela meninggalkan sesuatu yang kelihatannya nyaman, tapi itu nggak benar. Nah, kalian di sini semua orang yang di usia berapapun, khususnya di orang muda, saya berdoa supaya Anda semakin dewasa. Ada orang-orang itu yang masih mengizinkan orang-orang di sekelilingnya menentukan identitasnya. Saya mau baca satu ayat lagi. Ada satu tokoh di dalam firman Tuhan itu yang gara-gara kata orang, dia tiba-tiba berubah. 1 Samuel 18, ayat yang ke-7 sampai 9. 1 Samuel 18 ayat ke-7 sampai 9. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Berlaksa itu berarti puluhan ribu. Saul itu yang jadi raja pada waktu itu. Saul beribu-ribu, Daud itu puluhan ribu. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud dihitung berlaksa-laksa, tetapi kepadaku dihitung beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, gara-gara kata orang, gara-gara omongan orang yang gak penting itu loh. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Tahu nggak ceritanya? Saul itu dulunya nggak pernah dengki sama Daud. Daud itu loh jadi orang kepercayaannya. Daud itu yang bermain kecapi. Saul itu bisa tinggal dalam hadirat Tuhan karena Daud itu bermain kecapi. Daud itu dikasih kepercayaan untuk mengalahkan Goliat. Daud itu menjadi orang kesayangannya Saul. Tapi gara-gara omongan orang yang berkata Saul cuma beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Dia jadi dengki sejak hari itu. Saul selalu mendengki Daud. Kalau kita izinkan orang lain menentukan identitas kita, yang terjadi kayak gini. Ketika kita dibandingkan, ya kan? Oh, temanmu lebih cantik. Terus kita mengurung diri. Kita merasa aku memang paling gak cantik, si buruk rupa gitu ya. Gara-gara omongan orang lain. Saudara, ini waktunya kalian harus tahu siapa kalian di dalam Tuhan. Karena kalau kita gak memilih Tuhan sebagai penentu identitas kita, maka kita itu akan selalu takut penolakan manusia. Kita akan selalu takut ditinggal orang, kita akan selalu takut dianggap aneh. Jadi kita selalu akan menjadi seperti siapapun yang ada di sekeliling kita. Dan iblis itu tahu hati kita. Kalau hati kita seperti itu, pasti, saya itu udah ketemu dengan banyak orang. Orang-orang yang datang itu biasanya malah menyeret dia jauh dari Tuhan. Demi validasi. Oleh sebab itu, jadi orang muda yang dewasa, walaupun kalian secara usia masih belia, tapi kalian bisa jadi dewasa. Karena kedewasaan tidak diukur dari umur, tapi kedewasaan diukur dari keberanian kalian mengambil keputusan yang benar. Di atas semua kesenangan dosa, di atas semua kata orang, di atas semua yang dunia anggap berharga, kalian tahu mana yang lebih berharga, mana yang lebih benar, mana yang lebih penting. Dan ketika Anda bisa memilih seperti Musa memilih,
disitulah letak kesuksesan yang sejati. Kita akan tinggal di dalam rencana Tuhan yang memang Tuhan sudah rencanakan dari awal, yaitu rencana yang mulia, tujuan yang mulia. Dan kalau kita menghidupinya, itulah sukses hidup yang sebenarnya. Sukses hidup yang sebenarnya adalah ketika kita hidup, menghidupi mengapa kita dilahirkan. Banyak orang mengukur sukses itu dengan uang gitu ya. Dengan nggak sedikit kok orang itu yang punya uang segunung, tapi dia kosong hidupnya. Bukan berarti di dalam Tuhan kita nggak bisa sukses, sebaliknya di dalam Tuhan kita bisa sukses dan punya uang segunung, tapi hati kita itu fulfill. Karena kita tahu ini loh, untuk ini loh aku ini hidup. Dan bagaimana kita bisa sampai di sana? Dengan kita memutuskan yang benar. Kita mengasihi Tuhan, kita jadikan tuntunan Tuhan itu yang terutama dan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita cintai kebenaran. Maka apa yang kita pilih pasti kehidupan dan keberuntungan. Dan berkat itu akan menyertai kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Tuntunanmu. Mari kita jadikan tuntunan Tuhan satu-satunya yang kita pilih dalam kehidupan kita. Amin. Malam hari ini, apa yang selama ini membuat Anda itu takut lepaskan? Apa yang selama ini membuatmu itu kayak kamu mau pengen dekat sama Tuhan, tapi kakinya tuh kayak ada yang ngikat gitu loh. Entahkah itu teman, entahkah itu apa kata orang, entahkah itu sebuah kesenangan yang kalian tahu itu dosa, tapi kalian belum berani lepaskan atau sayang untuk melepaskannya. Kalau sukses itu ada di sana, tapi kakimu itu masih diikat. Sebenarnya iblis itu sesuatu yang mudah sekali pergi dalam kehidupan kita. Asal kita nggak mau, iblis itu nggak punya kuasa dalam kehidupan kita. Tapi apa yang membuat iblis itu tinggal adalah ketika itu kita masih berkata, aku mau. Terhadap hal-hal yang bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu semakin saudara kalian tambah dewasa, beranikah kalian melepaskan sesuatu yang kelihatannya nyaman, yang kelihatannya menyenangkan, tapi kamu tahu itu tidak menyenangkan di hati Tuhan. Malam hari ini putuskan untuk Tuhan, aku mau lepaskan itu semua. Kalian akan bertambah dewasa, Tuhan akan terus dewasakan kalian.